Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali dari saya Zulkifli HB dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Bone. Insya Allah di beberapa menit kemudian saya akan berbincang salah satu teman dari kami di SMP Islam Atira Bone dengan Ibu Mutiara selaku guru mata pelajaran informatika. Oke, dari perbincangan nanti saya akan menjadi sebagai observer atau pra observasi dari guru mata pelajaran informatika Ibu Mutiara. Saya mulai dari Ibu Mutiara. Insya Allah nanti minggu depan akan saya masuk di mata pelajaran Ibu atau proses pembelajaran Ibu sebagai observer atau menjadi peninjau dalam proses pembelajarannya. Ya, tapi sebelumnya saya mau bertanya terkait tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan materi apa yang kita butuhkan di minggu depan, Bu. Oke, Pak. Jadi untuk pekan depan tujuan pembelajaran itu peserta didik dapat menyesuaikan tata letak blog dengan mengelola widget, menu serta konten. Jadi materinya terkait konten digital. Oke, Oke, bagus juga ya, Bu. Insya Allah nanti ke depan itu anak-anak bisa jadi blogger juga ya. Oke, sedikit tambahan lagi, Bu. Pertanyaannya adalah area pengembangan yang hendak dicapai nantinya itu bagaimana nantinya? Oke. Dengan belajar blog ini diharapkan siswa mampu menjadikan blogger sebagai media konten digital dalam hal-hal menulis berita ataupun artikel-artikel yang mereka sudah pelajari di mata pelajaran. Jadi kedepannya anak-anak nanti bisa berdiri sendiri atau membuat sendiri ceritanya ya di dalam blognya nanti itu. Tapi bagaimana metode yang digunakan itu, bagaimana caranya? Kalau metode pembelajaran yang saya gunakan itu direct learning, Pak, di mana saya gunakan diferensiasi proses sesuai dengan kategori advance yang sudah mampu dalam komputer. Itu saya sediakan modul pembelajaran. Jadi ada modul ya? Iya, jadi dia mengikuti modulnya step by step. Kemudian yang masih menengah atau intermediate itu akan didirect langsung dari saya. Saya akan menjelaskan secara langsung dan membantu dia dalam memahami step by step dari modul. Oh, ya. Jadi anak-anak tuh masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda ya, Bu? Iya, Pak. Jadi kita tidak serta-merta menggunakan satu metode atau satu model yang bisa menjadi. Oke. Jadi area pengembangannya cuma itu ya, Bu. Jadi modelnya apa yang bisa tujuannya kenapa bisa diajarkan ke anak. Oke, sedikit strategi yang akan dipersiapkan. Apa yang bisa disiapkan kecuali apa yang tadi? Selain modul tadinya, Pak, pasti menyediakan juga presentasi di awal, memberikan insight ke anak-anak tentang kenapa sih harus belajar blog, untuk apa ini blog, dan kedepannya. Kemudian setelah itu baru masuk ke proses step by step dalam menyusun dari mengikuti struktur dari pembuatan blog. Jadi itu ya. Jadi media apa yang digunakan kecuali itu? Ada tambahannya lain? Media selain modul tadi PPT, terus sama langsung praktek langsung di proses ya, Bu. langsung praktek. Jadi anak langsung tahu karena biasanya langsung proses. Jadi mungkin sebagai catatan, mungkin pada saat prosesnya, Bu, nanti pada saat proses pembelajarannya mungkin ada kendala pada saat, adakah kendala pada saat waktu kah atau pada saat? Kalau dari pekan lalu kan sebenarnya sudah masuk materi blogger. Pasti terkendala waktu sama kadang jaringan juga, Pak. Itu ya kendalanya lah biasanya kan jaringan. Iya, jaringan, Pak, paling yang menentukan sekali di proses. Jadi kompetisinya nanti anak-anak itu akan bisa menjadi blogger nantinya. Iya, diharapkan. Diharapkan, tapi belum bisa ya. Intinya kan sebagai guru masih bisa diharapkan. Iya. Oke. Apakah ada yang perlu perhatian khusus pada saat pembelajaran nantinya? Kalau
untuk perhatian khusus lebih ke anak-anak tadi yang kategori intermediate Pak. Oke, intermediate. Iya, Oke. karena belum terlalu mahir jadi perlu perhatian khusus. Oke, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Insya Allah kita ketemu di minggu depan pada saat proses pembelajaran informatika di jam berapa lagi Bu? Di jam 10.40 10.40. Iya, Oke. sampai Insya Allah berapa jam lagi? 2 JP Pak. Oh, 2 JP, 2 jam pembelajaran. Insya Allah nanti ke depannya saya akan masuk sebagai intinya pada saat proses sedikit saran Bu untuk Ibu. Pada saat proses nantinya tidak usah terlalu tegang, intinya belajar mengajarlah seperti biasanya karena biasanya kan teman-teman itu kayak tegang ada orang sebenarnya anggaplah kayak observer itu sebagai siswa juga pada saat itu. Oke, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Kita ketemu di minggu depan dengan proses pembelajaran. Semoga prosesnya berjalan lancar dengan sesuai tujuan apa yang diinginkan oleh ibu dengan siswa. Oke, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi hari ini kita kembali ke informatika, melanjutkan materi yang lalu terkait mengelola konten digital. How are you today, guys? Kalau digambarkan dari emotika gimana perasaan kita sekarang? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang kedua, tengah, jadi B aja, semua. Ada yang sedih, sedih kenapa nih? Jadi harap semua berada yang kita pertama yang senang. Kita lanjut. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, usaha ini dapat menyesuaikan tata letak blog dengan mengelola bijak penuh serta konten. Jadi pekan lalu kita sudah bikin blog, sudah ada akun blog yang blogger. Ya, akun blogger itu sudah kita semua sudah bikin akun bloggernya masing-masing. Hari ini kita mau menyesuaikan tata letak blog dengan mengelola bijak penuh serta konten. Jadi isinya blog lagi mau diedit hari ini. Itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian rujukan spiritualisasi untuk hari ini Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Siapa yang menjadi volunteer untuk membacakan? Fatur. Oke, Fatur nanti terjemahannya Zahra. Ayo Fatur, silakan dijalankan suratnya. Allah. Fatur silakan. Boleh diulang sekali lagi, boleh suaranya, sedikit ditambah. Sekarang terjemahnya Zahra. Dan janganlah kamu menggarapkan yang halal dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan mengetahui. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Ada yang masih ingat hak dalam Quran surah Al-Baqarah?
hak. Kalian pernah kali juga itu bahas terkait hak. Hak. Apa hak? Kebenaran. Janganlah kamu campur-adukan yang hak itu dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Jadi kebenaran. Korelasinya dengan materi pembelajaran kita hari ini itu bisa diambil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Kita bisa menggunakan logat untuk berbagi informasi apa yang kita ketahui. Kemudian kembali di ini ada quotes dan ibu sangat sepakat dengan quotes ini dan ada hubungannya dengan blog. Jadi orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, dia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi korelasinya dengan pembelajaran blog, kita bisa berbagi apa yang kita ketahui lewat blog buat konten digital. Konten digital tidak selamanya hanya blog saja. Apalagi yang termasuk konten digital, video apalagi, poster apalagi, infografis itu termasuk konten digital kalau diupload di sosial media. Oke, termasuk konten digital yang diupload di sosial media. Nah, kenapa ibu sangat sepakat dengan Pramudia Anantatur ini terkait menulis adalah bekerja untuk keabadian? Jadi kalau kita menulis Pramudia Anantatur ini sudah wafat di tahun 2006, tapi masih banyak bukunya, kita baca sampai sekarang. Itu maksudnya menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi kalau kita dari sini sering menulis, membagikan informasi, itu akan dibaca oleh orang-orang banyak. Walaupun nanti tidak ada di sini, tapi ternyata masih bisa dibaca. Bisa kita mulai dari blog saja dulu. Mungkin tidak bisa langsung menulis buku. Kita menulis dari blog dulu, menulis kebiasaan-kebiasaan baik kita yang menurut kita ini perlu ditahu oleh banyak orang supaya dia bisa mendapatkan manfaat dari itu. Oke, bagaimana cara merubah tema pada blog? Sebelum masuk ke sini, ibu tadi lupa absen dulu. Ibu absen, siapa teman yang tidak hadir? Izin semuanya karantina. Ibu absen nomornya Abi. Ada Bu. Sri. Ada Bu. Sri. Suaranya didengar. Isra. Ada Bu. Paki. Ada Bu. Naifa. Ada Bu. Aulia. Ada Bu. Dirga. Ada Bu. Bil. Ada Bu. Waika. Hadir. Fatur. Ada Bu. Fauzia Ibrahim. Izzat dari karantina. Dan Ada Bu. Alden. Fadil. Ada Bu. Fatin. Lutfi. Ada Bu. Iya. Ada Bu. Nur Arifah Indonesia. Fauzia. Jelmi. Saslin. Zahra. Zahra. Di kali ini dua orang aja Izzat sama. Sekarang ikut tema pada buku. Ada yang masih ingat bagaimana cara ubahnya? Pencet tema. Oke, sekarang silakan login ke blogernya masing-masing. Kalau blogernya masing-masing. Login.
kita gunakan. Nah, misalnya ini. Ini kan ada 3, perhatiin jauh, sesuaikan sama terapkan. Yang mana dipilih? Terapkan. Sepertinya disesuaikan. Apa bedanya sesuaikan dan terapkan? Kalau sesuaikan bisa ubah warnanya, apalagi gambarnya, latarnya. Kalau terapkan langsung dipakai, jadi sama template. Nah, di sini kita langsung coba terapkan. Masih ingat ini cara penggunaan tema? Nah, jadi sebelum mulai praktik, ini ada struktur tampilan dari website. Ada disebut dengan header, navigation, sidebar, content, dan footer. Header dan footer sering kita dapat juga di materi-materi sebelumnya, di materi TIK, di Word misalnya. Di Word ada header kan? Ada footer. Header biasanya posisinya di mana? Dari sebuah halaman bisa disimpan header di bawah? Kira-kira? Bisa. Jadi struktur tampilan website itu seperti ini. Header itu sudah pasti di atas. Sama seperti materi Word yang pernah kita kerjakan, bikin key headernya, bikin key kopsurat. Kopsurat itu masuknya di header. Kemudian navigation. Navigation di sini opsional untuk website, bisa ada, bisa tidak. Kemudian sidebar. Sidebar itu informasi kayak konten-konten apa saja yang sudah pernah kita upload terdahulu. Kemudian konten itu fokus ke tulisannya nanti di blog. Terakhir footernya yang di bagian bawah. Jadi footer itu biasanya kalau di Word jadi halaman, nomor halaman file. Footer di website itu biasa menampilkan informasi tentang penulis. Misal blognya ini mulai dibuat tahun berapa, siapa nama penulisnya, itu masuk di footer. Ini untuk link tutorialnya, silahkan diakses. Jadi bit.ly/blogger modul 24. Jadi dalam modul itu sudah ada tutorial bagaimana kita mengatur tata letak, bagaimana kita mengatur tema dan melakukan postingan. Jadi posting informasi atau posting artikel sudah ada semuanya nih. Jadi silahkan coba diakses. Abi udah nyala dari tadi. Kabelnya di belakang. Kabelnya di belakang kita pasang. Kabel komputer ini. Scroll ke bawah. Kan bagian A dan bagian B itu sudah kita kerjakan. Awalnya dari bagian C. Pas kalian sekarang tampilan kemarin. Habis itu juga juga
bagian A dan bagian B itu sudah selesai, bikin blog yang sudah. Kemudian masuk di bagian C, posting artikel. Kita coba posting satu artikel dulu, nanti baru diatur tata letaknya supaya bisa dilihat perbedaannya. Kalau tidak ada artikel di dalam, itu biasanya tata letaknya tidak langsung bisa digunakan. Buat blog ada di sebaran tambahkan gambar ya. Apa itu terapkan atau Publikasikan. Diberi interaksi baru. Salin materinya dari boneka. Kontrol C ada klik. Sudah buka ini. Jadi untuk artikel pertama atau postingan pertama kita bisa fokus ke perkenalan dulu tentang diri kita blog. Nah kalau kita belum selesai bikin blognya, bacanya dari halaman pertama buka modul-modulnya, kita mau bikin itu modul-modulnya juga. Nah biasanya kita kerjakan kalau bawah buka blogger yang buat blog sebelah kiri atas mana kiri atas jadi buat blog dulu itu masih ada di papan tulis karena video permanen saya dapat Nggak usah bikin blog baru kan kita sedikit kalau sudah bikin blognya lalu terus kan lagi entry yang artikel blog perhatikan dulu untuk yang belum selesai. Jadi saya lihat masih ada beberapa belum selesai blog yang belum bikin blog sama sekali. Jadi bacaan itu dari atas. Jadi membuat halaman blogger. Jadi yang belum selesai blognya, belum ada blognya sama sekali dari awal ikuti tutorialnya, buat blognya. Kemudian kalau yang sudah lanjut di halaman 4 cara posting artikel. Jadi di sini dijelaskan fitur-fiturnya, judul artikelnya, istilah artikelnya. Untuk artikel pertama fokus pengenalan diri saja dulu. Jadi sebelum kita lakukan tata letak, jadi sebelum mengatur tata letak blog kita buat dulu satu postingan supaya nanti bisa
lihat perubahannya dari halaman web ke atau gimana dari halaman web ke. Jadi dari ini ya, dari cek cara posting artikel di halaman 4. Yang belum ada blognya kembali ke halaman 1. Yang belum ada blognya kembali ke halaman 1. Cari file-file ini, file-file Word. Kalau ini juga saya nanti itu share sama kawan. Kita mantap. Terus jadi mana? Beda sih. Beda pengaturan artikelnya, beda pengaturan yang mana. Sekarang artikel dulu di posting alamat tidak jadi perhatian dulu, ingatlah dari alamat atau domain itu tidak boleh ada spasinya, tidak boleh ada spasinya dan pakai saja huruf kecil, jangan huruf kapital. Tidak bisa juga kita buat domain kemudian ada spasinya dan tidak pernah dilihat juga domain ada spasinya. Domain alamat. Bagi yang belum selesai pembuatan webnya. Ibu, kalau yang pertama tentang Ya. Dia pakai spasi dia kiri-kiri. Kemudian itu alamat ini
Harus sudah. Ini pakai saya singkat sama yang ini. Jadi yang masih belum selesai pembuatan loopnya, untuk penggunaan domain tadi aku sudah sampaikan, tidak boleh ada spasinya. Oke, tidak boleh ada spasinya. Jadi misalnya siapa Fatur Rahman, jadi Fatur Rahman dari spasi Fatur spasi Rahman, tidak bisa. Itu penggunaan domain atau alamat. Kemudian domain atau alamat itu cuma bisa diklaim satu orang. Jadi kalau sudah pernah dipakai namanya, itu tidak bisa lagi. Jadi silahkan kita custom, mungkin tambah hurufnya di belakang A, nama atau saya Mutiara, tiba-tiba 3 A-nya, supaya membedakan dengan alamat orang lain. Jadi tidak boleh ada spasinya. Kemudian kalau sudah terpakai, silahkan dikasih ke bawah. Publikasikan kalau sudah selesai. Nah, kalau sudah ada judulnya, sudah juga keterangan di dalamnya, silakan kalian klik publikasikan. Tidak minta konfirmasi. Klik konfirmasi. Dan bisa juga ini ada peran hijau sama seperti pemasangan tema tadi. Tema tadi kan ada peran hijau, kemudian ada juga terapkan sama sesuaikan. Jadi peran hijau itu kita bisa lihat postingannya dulu, bagaimana modelnya. Kalau sudah bagus bisa langsung diterapkan kayak modelnya kayak gitu juga. Di sini bukan nilai apa tadi katanya di sini bukan perbarui kan? Kalau kita tadi dikasih mungkin akan berbeda sedikit. Mengaji itu perbarui, ternyata itu publikasikan. Kenapa perbarui? Karena ibu tadi sudah publikasikan, kemudian masuk lagi. Perbarui itu untuk merubah lagi. Misalnya ada tambahan, ada perbaikan, ini itu adalah perbarui. Kalau sudah, untuk melihat halaman dokter, nah, untuk melihat halaman dokter di sebelah kiri bagian bawah ada keterangan lihat blog, tulisannya warna biru. Coba kalian klik itu ya blog. Kalau saya dikasihkan Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama saya Zulkifli HB selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Bone. Insya Allah di hari ini saya akan melakukan pasca observasi dengan Ibu Mutiara, dengan guru Ibu Informatika di SMP Islam Atira Bone, dan Bapak Habri SPD selaku pengajar praktik kami di Angkatan ke-9 ini. Oke, insya Allah di kesempatan kali ini saya akan memulai untuk pasca observasi dengan Ibu Mutiara.
dari guru informatika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mutiara. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, karena saya lihat wajahnya memang Bu, ceria saya lihat Bu. Oke. Bagaimana kegiatannya hari ini anak-anak? Alhamdulillah hari ini selesai pembelajaran Pak. Sama seperti biasanya anak-anak langsung. Oh, langsung kembali ya Bu, jadi dia langsung kembali dengan mata pelajaran yang lain ya Bu. Iya. Oke, sedikit Bu terkait Ibu Mutiara, saya selaku supervisor di sini, bukan serta-merta Ibu menyampaikan atau saya selaku sebagai supervisor menyampaikan minimnya metode atau proses pembelajaran Ibu, tapi di sini sebagai supervisor ingin berbagi bagaimana Ibu pada saat proses belajarnya. Oke. Sedikit ya Bu, saya juga bagaimana kesan Ibu setelah melakukan atau melaksanakan proses pembelajaran? Setelah melaksanakan proses pembelajaran, alhamdulillah proses pembelajaran berjalan dengan lancar Pak. Tujuan pembelajaran juga tercapai dan anak-anak antusias dalam mengikuti step by step dari pembelajaran. Oke, alhamdulillah. Kalau saya dengar itu, saya senang sekali mendengarnya Bu, karena anak-anak tujuannya di sini mengajar itu adalah bagaimana kebutuhan murid yang bisa terpenuhi. Oke. Saya juga melihat siswa terlalu antusias. Ibu telah menggunakan berbagai metode pembelajaran yang tepat atau sejenisnya. Menurut Ibu, apa yang masih perlu diperbaiki dalam proses pembelajarannya? Dalam proses pembelajaran yang telah terlaksana sebelumnya, khususnya di kelas 8 materi blogger, ini adalah ketersediaan media pembelajaran dalam bentuk video. Iya, betul. Ada beberapa anak-anak yang mungkin tingkat literasinya masih kurang dalam membaca step by step dari instruksi yang saya berikan. Ada bentuk yang berada dalam kategori low dan medium, dan biasa saya berikan direct langsung. Jadi mengikuti tutorial yang saya berikan secara langsung. Yang high itu yang disediakan modul. Cuma ada beberapa yang anak-anak minta karena lebih bagus kalau video Ibu kita langsung dilihat apa diklik. Ya, betul. Bagus sekali tuh ide Ibu. Mungkin bisa nanti berbagi Bu dengan itu. Oke. Ibu bisa melihat nanti hasil pengamatan saya nantinya, kecuali yang tadi sampaikan Ibu tadi, saya melihat ada beberapa hal yang bisa Ibu tingkatkan lagi pada saat proses pembelajaran. Apa saja itu Pak yang kira-kira proses? Oke Bu, saya sedikit ya Bu, bukan serta-merta bilang menggurui Ibu, tapi saya ingin cuma berbagi. Oke, Ibu bisa memberikan lebih banyak waktu untuk proses pembelajarannya, karena kan proses pembelajaran Ibu adalah berbentuk praktik. Apalagi anak-anak itu zaman sekarang, kalau praktik itu luar biasa antusiasnya. Apalagi ini kekurangannya adalah waktunya, mungkin waktunya masih kurang untuk anak-anak. Jadi kedua, Ibu bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada siswa. Umpan balik dalam hal ini materi Pak? Iya, dalam segala materinya atau pada saat proses memberikan materi, usahakan kasih materi yang secara bahasanya anak itu bagaimana, yang bisa tepat, bisa. Oke. Tapi Bu Muti bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan saya ini ya Bu. Jadi rencananya harus tersusun dengan rapi pada saat mau masuk pada saat proses pembelajaran. Oke, saya berharap pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih efektif, dan mohon maaf sebelumnya Bu, saya mengambil waktu Ibu, waktu istirahat Ibu mungkin, atau jadi saya terima kasih banyak dan saya memberikan apresiasi kepada Ibu untuk meluangkan waktunya kepada kami sebagai profesor, dan insya Allah kedepannya Ibu nantinya bisa menjadi guru yang menjadi percontohan atau menjadi contoh di sekolah. Terima kasih Pak, terima kasih kembali juga atas saran dan masukan dan feedback positif yang diberikan kepada saya.
Oke, sama-sama. Insyaallah nanti kita ketemu lagi ya Bu. Nanti kalau ada lagi yang mau dibicarakan bisa kita bicarakan di lain waktu. Insyaallah kita kedepannya tetap kolaborasi lah antar sesama guru juga. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.